Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bismillah warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya melanjutkan ujian akhir semester untuk melakukan dua yang Adapun yang instruksi untuk ujian akhir semester ini adalah membuat rangkuman yang dibaca, kemudian membuat foto-fotonya dan informasi. Baik, akan mulai untuk rekomendasi pengambilan pajak. Dasar dari pengambilan pajak adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang pajak, juga dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 garis miring 4 nomor 1 2018 tentang instruksi dan atas kepada pengambilan pajak. Dan ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 garis miring 603 garis miring 2016 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian perbuatan. Untuk definisi atau pengertian dari lembaga sendiri adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau menanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Kemudian untuk teknis dan organisasi dan pajak, untuk pimpinan teknis pengambilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, ini terkait dengan kehakiman pengambilan peradilan. Kemudian untuk pimpinan organisasi dan administrasinya dilakukan oleh Departemen Keuangan dengan tidak boleh mengurangi pembahasan hakim dalam menetapkan sengketa pajak. Penyusunan pengambilan pajak terdiri dari pimpinan, anggota, sekretaris, dan panitia. Untuk pimpinan pengambilan pajak sendiri terdiri dari seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Ini dapat dianggap menjadi hakim harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan diangkat oleh presiden setelah diusulkan oleh menteri dan mendapat persetujuan dari ketua Mahkamah Agung. Kekuasaan pengambilan pajak, yaitu yang pertama adalah memeriksa dan sengketa pajak. Sengketa pajak di sini yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengambilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan pengambilan berdasarkan undang-undang pajak dengan surat paksa. Kemudian kekuasaan pengambilan pajak yang lain adalah pengambilan pajak dalam hal ini hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan pengambilan pajak lainnya, pengambilan pajak dalam gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan pengambilan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Pengambilan pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengambilan pajak yang diatur lebih lanjut dengan keputusan ketua pengambilan pajak. Kekuasaan berikutnya adalah kekuasaan pengambilan pajak merupakan pengambilan yang pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Kemudian dalam memeriksa sengketa pajak, jika diperlukan pengambilan pajak dapat mengambil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus kekuasaan pengambilan pajak yang lain yaitu dalam sengketa pajak, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan suatu atau khusus. Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum sendiri diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Persyaratan pengajuan banding telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya, termasuk dengan banding meninggal dunia. Dengan banding dapat melengkapi
sebagainya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu yang telah diatur. Terhadap banding pada diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak yang bersyarat melakukan untuk banding yang telah dicabut mulai peningkatan atau keputusan tidak dapat diajukan kembali. Persoalan banding ini bisa dilihat di undang-undang tentang pengadilan pajak. Kemudian gugatan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penanggung pajak atau terhadap putusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Persyaratan mengajukan gugatan diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus atau keluarganya dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Menunjukkan tanggal diterima, pelaksanaan penangguhan untuk keputusan yang digugat, dan dilampiri saling dokumen yang digugat dan jika penggugatnya, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dan ahli warisnya atau pengamannya dalam hal penggugat lanjut. Mengenai gugatan ini, untuk selama proses pengajuan dapat diajukan gugatan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Gugatan yang telah dicabut melalui pengulangan tidak atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Gugatan tidak menunda atau mengulangi dilaksanakannya pengajuan pajak atau kewajiban perpajakan kecuali ada permohonan agar tindak lanjut pengajuan pajak ditunda selama masa sengketa pajak sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan pajak dan dapat dilakukan pengajuan pada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan dengan tingkat sangat signifikan jika pelaksanaan pengajuan pajak yang tidak itu dilaksanakan. Untuk lebih lengkapnya mengenai gugatan ini bisa dibaca di undang-undang tentang perpajakan. Kemudian untuk persiapan persidangan banding, pertama pengadilan pajak minta surat uraian banding itu surat tanggapan atau surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau terlibat dalam jangka waktu 14 hari tanggal diterima surat banding atau surat gugatan. Kemudian surat uraian banding adalah surat uraian banding ini adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pengadilan banding. Dalam hal pengadilan banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada pengadilan pajak dihitung sejak tanggal dikirim surat atau dokumen susulan langsung. Terbanding atau tergugat menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan dengan jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding dan 1 bulan sejak tanggal dikirim surat permintaan tanggapan. Persiapan selanjutnya, surat tanggapan ada surat dari tergugat kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Surat bantahan yaitu surat permohonan banding atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan atau surat uraian banding atau surat tanggapan dari tergugat. Pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada tergugat yang hadir dalam proses persidangan dan memberikan pemeriksaan yang digunakan dalam proses. Selanjutnya yaitu untuk proses persidangan. Proses persidangan dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam antara pemeriksaan yang dilakukan oleh kita kejelasan banding. Kemudian pengadilan pajak dapat meminta kehadiran para pihak untuk mengadakan keterangan yang digunakan seharusnya dalam rangka penyelesaian sengketa pajak. Para pihak dalam ini adalah penggugat terlibat dapat menyalurkan saksi yang diberikan keterangan. Kemudian dalam hal pengujian sengketa atau gugatan, hakim dapat mempertimbangkan alat bukti yang dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pernyataan dari pihak, dan pengetahuan hukum sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kemudian untuk selanjutnya adalah putusan pengadilan pajak. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan menetapkan tetap. Pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan selah atau gugatan berkenaan dengan permohonan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada mahkamah. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang disebutkan serta berdasarkan keyakinan hakim. Dalam hal pemeriksaan oleh majelis, putusan manajemen pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua, dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga diambil dengan suara terbanyak, pendapat hakim anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan manajemen pajak. Dengan putusan manajemen pajak. Putusan manajemen pajak dapat berupa menolak gugatan, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, kemudian menambah pajak yang harus dibayar, kemudian gugatan organ tidak dapat diterima, kemudian membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hukum, dan yang terakhir adalah membatalkan berupa sengketa atau surat ketetapan pajak yang diajukan oleh pejabat umum. Terhadap putusan sebagai yang dijelaskan sebelumnya, tidak ada lagi yang diajukan gugatan banding atau kasasi. Untuk pelaksanaan putusan manajemen pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak menggunakan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Apabila putusan manajemen pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan iuran pajak dikembalikan dengan ditambah undang-undang sebesar 2% per bulan, paling lama adalah 24 bulan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Yang terakhir adalah untuk peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dijelaskan sebelumnya hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui peninjauan pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan peninjauan pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. Persyaratan dan alasan pengajuan permohonan kembali diatur dalam undang-undang. Untuk selengkapnya dapat dibaca di yang menjadi dasar hukum dari Undang-Undang Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Demikian presentasi untuk Pengadilan Pajak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.